Setelah putus cinta dengan artis Vira Yuniar dan digosipkan pernah menjalin cinta dengan Della Puspita, Fikri Haikal, putra dai sejuta umat Zainuddin MZ, kembali mendapatkan seorang kekasih yang datang dari kalangan artis. Dia bernama Pia Susana. Diam-diam jalinan cinta pasangan ini sudah mencapai tahap yang sangat serius. Ini terbukti pada tanggal 16 April lalu Fikri telah resmi melamar Pia. Dan jika tidak ada aral melintang, pasangan ini akan melangsungkan pernikahan. Halo pemirsa, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti Indonesia. Dan seperti biasanya selama 3 bulan ke depan, saya akan mengajak Anda untuk menyimak beragam informasi dunia selebriti yang tengah hangat dibicarakan. Dan sekarang kita simak dulu kilasannya. Artis Dina Lorenza resmi bercerai dari suaminya Heru Kusuma setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Dina Lorenza Senin kemarin. Ayu Asari memberikan klarifikasi tentang isu yang beredar bahwa dirinya ditangkap pihak berwajib saat sedang pesta syabu-syabu bersama seorang pejabat dan penyanyi Iyeth Bustami. Menurut Ayu, isu tersebut berdampak negatif terhadap keluarga dan anak-anaknya. Adjie Pangestu mengalami kecelakaan saat mengendari kendaraan bermotor di daerah Trogong, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Akibatnya Adjie harus menjalani operasi di bagian dengkul dan betisnya. Artis sinetron Natalie Margareta menikah dengan pengusaha berstatus duda Suryo Gondokusumo di Bali Sabtu tanggal 11 Oktober 2003 lalu. Wartawan dari media infotainment yang berusaha meliput perkawinannya dilarang memasuki area hotel tempat diselenggarakannya resepsi pernikahan Natalie. Simak juga berita menarik dunia selebriti, di antaranya pernikahan pasangan Jay Subiakto dengan Elvara Zandini, juga rencana perkawinan putra dai kondang Zainuddin MZ, yaitu Fikri Haikal dengan bintang sinetron pendatang baru Pia Susana. Senin kemarin gugatan cerai artis yang juga presenter Dina Lorenza terhadap suaminya Heru Kusuma kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan cerai Dina Lorenza. Untuk itu langsung saja kita simak liputannya berikut ini. Perjalanan asmara Dina Lorenza dan Muhammad Heru Kusuma atau Heru tergolong unik. Mereka pacaran cukup lama, lebih dari 2 tahun. Namun perkawinannya hanya bertahan 1,5 tahun saja. Senin 13 Oktober kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Dina terhadap Heru. Perceraian Dina dan Heru ini resmi diputuskan pengadilan hanya selang 2 minggu setelah kakak Heru resmi bercerai dengan artis Novia Ardana. Pada persidangan yang ketiga kemarin, Dina tidak hadir dan diwakili pengacaranya dari kantor pengacara Ruhut Sitompul Associates. Sementara itu Heru yang hadir terlihat pasrah menerima putusan hakim. Ini kan keputusan yang saya juga udah tahu gitu loh, akan keputusannya akan ini gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa kok. Mengenai ketidakhadiran Dina Lorenza di persidangan, Ruhut Sitompul memberikan penjelasan kepada Cek dan Dicek. Memang ini kelemahan Dina walaupun dia seorang public figure. Memang Dina kalau perlu jangan ada yang tahu karena saya nggak siap bang menghadapinya, dia bilang gitu. Apakah sebelum putusan hakim baik Heru maupun Dina berusaha mempertahankan rumah tangganya? Arah ke situ udah ada ya Mbak, tapi memang mungkin jalannya ini gitu loh. Ada kabar yang mengatakan keretakan rumah tangga Heru dengan Dina karena soal penghasilan. Tentang hal itu bagaimana tanggapannya? Nggak pernah ngomong itu sih, nggak tahu Dina. Kalau soal materi saya rasa juga tidak. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, surprise bagi kami sebagai pengacaranya Dina. Gugatan kita minta bulanannya 2,5 juta, bahkan lebih dari situ Heru bisa tetap membantu. Rumah tangga Heru dengan Dina telah dikaruniai seorang anak bernama Maliki. Lantas bagaimana dengan hak asuh anak semata wayang mereka itu? Hak asuhnya di Dina. Kalau hak asuh jelas Dina, karena itu bukan hanya hukum perkawinan ya, tapi juga berbicara kaitan dengan hukum secara alamiah. Biasanya memang kalau anak di bawah umur, apalagi ini umurnya masih bulanan ya, jadi di bawah hak asuh ibunya. Bagaimana pula dengan harta gono gini? Harta gono gini nggak ada, orang baru setahun kawinnya. Memang dalam gugatan kita tidak permasalahkan. Jadi kita tidak permasalahkan, jadi tidak ada yang diperebutkan ya. Pemirsa, dunia selebriti selalu syarat dengan berita. Dan untuk memenuhi kehausan Anda mengetahui berita menarik para selebriti, tim Cek dan Cek telah menyunting berbagai berita singkat yang sayang jika dilewatkan.
Setelah putus cinta dengan artis Vira Yuniar dan digosipkan pernah menjalin cinta dengan Della Puspita, Fikri Haikal, putra dari sejuta umat Zainuddin MZ, kembali mendapatkan seorang kekasih yang datang dari kalangan artis. Dia bernama Pia Susana. Diam-diam jalinan cinta pasangan ini sudah mencapai tahap yang sangat serius. Ini terbukti pada tanggal 16 April lalu Fikri telah resmi melamar Pia. Dan jika tidak ada aral melintang, pasangan ini akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember mendatang. Kapan persisnya mereka saling mengenal hingga akhirnya memutuskan untuk menikah? Prosesnya 2 tahun yang lalu ya saya kenal. Sebenarnya saya termasuk yang berutang budi pada grup Patrio karena salah satu personilnya yang mengenalkan kita. Seputar pernikahan nanti seperti apa konsep yang akan mereka pergunakan? Mungkin akan berbau kepada kultur ya, hal-hal etnik. Ya seperti unsur kebudayaan gitu. Ya seperti pada umumnya ya pernikahan umum lah. Saya terima nikah. Setelah cukup lama menjalin cinta, sutradara video klip Jay Subiakto yang juga produser RCTI akhirnya menikah juga dengan kekasihnya Elvara Jandini. Hari Minggu tanggal 12 Oktober kemarin pukul 9 pagi, pasangan ini melangsungkan akad nikah dan resepsi di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Jay memberikan mas kawin berupa perhiasan emas berbentuk koin. Seusai acara, pasangan pengantin baru ini mengungkapkan perasaannya, termasuk mengapa mereka sempat terlihat sedih dan tegang saat akad nikah. Itu sangat sangat alamiah ya, karena kan saya ini anak perempuan paling bungsu. Saya punya adik satu laki-laki. Hubungan saya dengan ibu saya sangat dekat sekali gitu. Karena orang tua saya udah nggak ada dua-duanya. Terus kemudian di keluarga saya yang pria yang baru menikah itu saya. Untuk mas kawin, Jay memberikan Elvara perhiasan emas berbentuk koin. Memang kita senang jewelry yang antik gitu ya. Dan untuk pernikahan ini saya juga ingin sesuatu yang agak antik. Lalu bagaimana dengan rencana bulan madu dan punya anak? Tergantung di atas aja. Rencana bulan madu masih lihat-lihat nanti ya kayaknya. Iya. Pemirsa, Ayu Azhari mengaku gerah juga dengan beredarnya kabar yang tersebar lewat SMS sepekan lalu bahwa dirinya ditangkap oleh pihak berwajib saat ia sedang pesta syabu-syabu bersama seorang pejabat dan juga penyanyi Iyeth Bustami. Baru sekarang Ayu mengklarifikasi kabar itu setelah ia merasakan dampak negatifnya terhadap keluarga dan juga anak-anaknya. Pemirsa, hampir 2 pekan telah berlalu setelah heboh beredarnya isu yang melalui SMS yang menyebutkan bahwa artis Ayu Azhari dan penyanyi dangdut Iyeth Bustami ditangkap pihak berwajib saat pesta syabu-syabu bersama seorang pejabat pemerintah di sebuah hotel di daerah Jakarta Pusat. Ketika SMS itu mulai beredar, penyanyi dangdut Iyeth Bustami langsung bereaksi dengan menggelar konferensi pers untuk membantah isu tersebut. Ketika SMS itu ramai dibicarakan orang, Ayu tengah berada di Bali. Dia pun tidak memberikan komentar apapun kepada pers. Barulah ketika tim Cek dari Cek menemuinya pada hari Minggu 12 Oktober 2003 kemarin di lobi apartemen tempat tinggalnya di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan, Ayu Azhari menjelaskan mengapa baru sekarang ia memberikan klarifikasi seputar isu tersebut. Waktu aku ke sekolah anakku, orang tua muridnya tuh pada bilang, padahal orang tua muridnya rata-rata bukan orang Indonesia kan. Ada orang yang tergolong gak bergaul sama umumnya TV Indonesia atau apa gitulah kan, anakku sekolah di international school. Itu nelfon aku, kenapa aku dapat SMS seperti ini gitu. Bener gak sih kamu punya masalah? Kami ikut prihatin. Aku bilang, masalah apa? Aku kan malu dibilang terlibat narkoba gitu ya. Aku pikir ya ampun. Enggak bener, itu namanya juga SMS yang ngirim permulaannya itu pasti orang-orang yang gak bertanggung jawab. Menurut Ayu, ia justru terdorong untuk segera memberikan klarifikasi setelah putra sulungnya menanyakan soal isu SMS itu langsung kepadanya. Anak khususnya yang besar. Karena dia baca koran, dia bilang, mama, dia nanya halus sih. Mama kenal sama menteri ya katanya. Maksudnya
mama pacarnya menteri, ya menteri siapa aku bilang. Mama nggak punya kayak gitu gitu. Terus itu namanya berita, terus dia bilang iya mama ya, aku gimana ya, kecewa sih enggak, tapi gimana keadaannya kok